Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma ba'du. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang pencatatan transaksi akuntansi madrasah. Saya Dede Nirma sebagai moderator yang akan memandu acara pada siang hari ini. Marilah kita buka pembelajaran pada siang hari ini dengan membacakan lafal al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi. Materi yang pertama yaitu yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Langsung saja. Materi pertama yaitu definisi siklus akuntansi. Siklus akuntansi secara khusus diartikan sebagai proses berulang untuk melakukan identifikasi, analisis, dan merekam setiap kegiatan akuntansi dalam sebuah perusahaan. Siklus dalam kegiatan akuntansi ini terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, semua prinsip, kaidah, metode, hingga teknik-teknik dalam akuntansi ini digunakan untuk mencatat segala kegiatan akuntansi perusahaan. Umumnya, siklus ini dimulai pada awal tahun dengan pembukaan pembukuan dan ditutup dengan jurnal penutup. Nah, pada siklus akuntansi ini ada beberapa tahap yang kita harus lakukan. Yang pertama yaitu identifikasi transaksi, yang kedua analisis transaksi, yang ketiga pencatatan transaksi dalam jurnal, yang keempat posting buku besar, yang kelima menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian, yang keenam penyusunan neraca saldo, penyesuaian dan laporan keuangan, yang ketujuh menyusun jurnal penutup, dan yang terakhir yaitu menyusun neraca saldo dan jurnal pembalik. Materi selanjutnya yaitu pengertian pencatatan transaksi keuangan. Pencatatan transaksi keuangan adalah proses di mana perusahaan atau lembaga mencatat dengan rinci segala transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan yang dapat berpengaruh pada perubahan harta, hutang, modal, pendapatan, serta beban. Prinsip dasar dari pencatatan transaksi keuangan sebenarnya hampir sama dengan persamaan dasar akuntansi, yaitu harta sama dengan hutang plus modal atau aktiva sama dengan pasiva. Materi selanjutnya yaitu tentang pengertian bukti transaksi. Bukti transaksi adalah bukti adanya peristiwa yang berhubungan dengan keuangan. Fungsi bukti transaksi adalah sebagai dasar pencatatan akuntansi, sebagai bukti tertulis bila terjadi peristiwa hukum di masa yang akan datang, dan sebagai dasar pencatatan penerimaan dan pengeluaran keuangan. Dalam bukti transaksi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, bukti transaksi internal. Bukti transaksi internal terbagi menjadi 3. Yang pertama ada bukti kas masuk, yaitu merupakan bukti yang menandakan jika perusahaan telah menerima uang dalam bentuk kas atau tunai. Yang kedua yaitu bukti kas keluar, merupakan tanda bukti di mana perusahaan telah mengeluarkan uang dalam bentuk tunai, misalnya saja pada pembelian atau pembayaran secara tunai. Dan yang ketiga yaitu ada memo. Apa memo? Memo yaitu bukti yang berupa pencatatan antara bagian-bagian di dalam lingkungan perusahaan tersebut. Dan yang kedua yaitu ada bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi ini ada 7 bagian. Yang pertama ada faktur, yang kedua ada kwitansi, ada nota debit, ada nota kredit, ada cek, dan ada bilet giro. Baik, pemateri kedua yaitu yang akan dipaparkan oleh saudari Hayayumna Ilmin Aulia. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu tahapan-tahapan proses pencatatan transaksi keuangan. Untuk memulai membuat catatan transaksi keuangan, maka setiap transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan atau lembaga akan menjadi informasi awal yang harus dicatat dan diolah sehingga nantinya menghasilkan laporan keuangan.
Adapun tahapan-tahapan proses pencatatan transaksinya yaitu yang pertama, menyiapkan bukti-bukti transaksi. Yang kedua, pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Nah, jurnal sendiri terbagi menjadi dua, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum adalah jurnal yang mencatat seluruh transaksi ke dalam sebuah kesatuan berdasarkan pada urutan waktu. Dan yang kedua yaitu jurnal khusus. Jurnal ini biasanya digunakan untuk mencatat transaksi yang dilakukan secara spesifik berdasarkan pada jenis dan kebutuhan perusahaan. Nah, tahapan yang ketiga yaitu melakukan posting ke dalam buku besar, dan yang keempat menyusun raca saldo, dan yang terakhir adalah menyusun laporan keuangan. Secara umum, akun-akun yang terdapat dalam transaksi akuntansi itu ada 5. Yang pertama, aktiva atau aset yang terdiri dari kas dan piutang. Dan yang kedua yaitu kewajiban atau hutang. Dan yang ketiga, modal. Jika di lembaga pendidikan adalah dana awal pendirian sekolah. Dan yang keempat, pendapatan. Jika di dalam lembaga pendidikan pun akan mendapatkan dari dana pembayaran SPP. Dan juga yang terakhir adalah biaya. Biaya ini meliputi gaji guru dan karyawan sekolah. Baik, selanjutnya yaitu contoh dari jurnal umum. Kami hanya menyontohkan tentang jurnal umum karena kelompok 3 membahas tentang pencatatan ke dalam jurnal umum. Perhatikan, pada tanggal 2 bulan Januari terjadi transaksi yaitu membeli laptop. Di keterangan tertulis aset tetap laptop yang nominalnya berada di debit sebesar 70 juta. Mengapa 70 juta berada di kolom debit? Karena apabila harta bertambah, nominalnya ada di kolom debit. Dan yang kedua yaitu kas. Kas di sini nominalnya berada di kredit. Kenapa? Karena apabila harta berkurang, nominal uangnya akan berada di kredit. Dan keterangannya adalah membeli laptop. Selanjutnya, pada tanggal 3 bulan Januari terjadi transaksi yaitu membayar gaji guru. Gaji guru ini merupakan beban atau biaya yang apabila bertambah nominalnya berada di debit. Oleh karena itu, angka 5 juta berada di kolom debit. Dan selanjutnya adalah kas. Karena tadi membayar gaji guru, maka kasnya berkurang. Dan apabila kas atau harta berkurang, maka nominalnya akan berada di kolom kredit. Dan selanjutnya diberi keterangan yaitu membayar gaji guru. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.